masih di rapat kabinet bayangan yang ditunggu-tunggu. Udah langsung datang, silakan diperkenalkan Pak Presiden, Pak Wakil Presiden. Ya ini Kepala BPIP Bayangan. Ya. Khusus pembina Paskibraka. Kena reshuffle berarti. Kemarin kan Menteri Agama. Iya, Sebenarnya udah. dua-duanya Agama ya. Oh, kena reshuffle berarti ya. Tadinya mau kita munaslup. Kita kembalikan lah kasihan kan waktu itu ada at interim waktu dia lagi. Wajib hukumnya Anies untuk pakai baju merah. Amer. Anies merah. Sementara katanya di sebelahnya tadi ini kata Pak Menteri Agama, Anies itu udah wassalam katanya. Nah, jadi yang benar tuh Amer apa wassalam? Kita langsung tanya aja nanti bersama dengan Ya udah, Mas Menteri Guntur kita, Romli. iya Mas Guntur Romli ya kan Gimana jabatannya Anda? belum, jabatannya belum tadi. Udah kepala Ketua BPIP BPIP. Bayangan. Oh, Itulah, berani-beraninya jadi kadang-kadang nih. Saya kurang- agak-agak kurang fokus nih soalnya harus kebagi fokus-fokus saya kayak kemarin ya. Waktu lagi ada aksi besar-besaran ya kan di gedung DPR, di sejumlah daerah, di tanah air. Ada juga yang membagi fokus saya ketika tiba-tiba menyatakan rekomendasi. Konferensi pers tiba-tiba. Siapa? Ini dia ada Ibu Mega. Karena di tengah masifnya unjuk rasa PDI Perjuangan kemarin langsung mengumumkan calon kepala daerah Iya. di Pilkada 2024. Kita langsung dengerin nih. Tapi pasang, aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau PDI. Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Dia tepuk tangannya tan ibu-ibu aja nggak nepok tangan. Hei. Tepuk tangan lagi. Loh, saya tuh suka jadi garuk-garuk kepala loh. Enak amat ya. Sekarang kita dicari dukungannya, yop. Bingung saya lu. Lalu kamu kemana ya kemarin sore ya? Oh iyalah. Ayo. Mbok jangan gitu dong. Tuh, jadi intinya mau nurut nggak? Gimana sih posisinya Amer ini udah di mana nih sekarang? Iya. Amer. Amer. Anies merah. Anies merah. Anies Banteng. Wah, aban dong. Ateng. Ateng. Ya, Anies Banteng. Jadi gini, kemarin itu memang Silakan Mas pidato Guntur Romli Baswedan. iya pidato ibu itu. Jadi waktu mau masuk itu kan ada spanduk dukungan untuk Anies di kantor DPP PDI Perjuangan. Satgas hitam ini siapa? Ya, maksud cakrabuannya kan pakaiannya kan hitam-hitam gitu kan. Nah di situ kata ibu ya kalau memang mau minta dukungan jangan kayak gitu, jangan pakai spanduk, jangan apa itu. Jadi harus datang baik-baik alias ya masuklah PDI Perjuangan. Itu kan pesan untuk Mas Anies dan pendukungnya. Intinya sampai sekarang kita masih terbuka ya untuk Anies Baswedan seperti yang disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto. Tapi ya tentu saja kan ada syarat-syarat bahwa paling penting itu adalah bagaimana bisa memahami ideologi partai, visi misi dari partai, dan kemudian ya tentu saja tawaran untuk menjadi kader PDI Perjuangan. Karena kita harus menegaskan bahwa kursi 15 kursi di DPRD PDI Perjuangan itu kan berkat kerja keras para kader. Jadi lumrah dong ketika kamu mau dapat dukungan maka harus menjadi kader PDI Perjuangan. Kalau enggak, ya kan banyak sekali kader-kader PDI Perjuangan di Jakarta ini yang punya reputasi yang bagus, yang lebih lama. Ya, Prasetyo Ada Edi misalnya. Pak Ahok, Pak Basuki Cahayapurnama, kemudian tokoh-tokoh yang lain seperti yang disebut seperti Ibu Risma dan sebagainya kan pernah disebutkan juga nama-nama tersebut. Mas Hendi juga ya. Ya Mas Hendi. Prasetyo Edi. Jadi ya Mas Pras untuk wakil misalnya kan. Iya, Jadi sudah benar tadi. Kalau, Wajib, Bapak. wajib, ya. Wajib untuk masuk PDI Perjuangan agar mendapatkan dukungan dari PDI Perjuangan. Nah setelah masuk apa? Nanti akan ikut sekolah partai, ada ideologi partai dan sebagainya. Itu Akan jadi bagian- petugas partai juga nggak nanti Mas? Petugas partai kan dalam arti yang positif, ya kan? Pak Jokowi menjadi petugas partai PDI Perjuangan bagus sekali. Tapi ketika dia melawan jati dirinya sebagai petugas partai, seperti setahun belakangan ini saya kutip dari Rai ya, bukan dari saya. Sahabat kita Rai Rangkuti menyatakan ketika Pak Jokowi mengingkari jati dirinya sebagai petugas partai, dalam arti ideologi partai harus diwujudkan, memperhatikan wong cilik, kemudian dia lupa merasa sebagai kalau kata Bahlil sebagai raja Jawa, ya, yang hanya memperhatikan ambisi politik keluarga. Dia menjadi pemimpin yang kita tahu sekarang banyak demo, banyak kecaman dan sebagainya.
Jadi dalam arti yang positif, nurut maksudnya Ibu itu adalah nurut kepada ideologi, kepada visi misi partai, kepada apa yang harus dilakukan oleh partai atau kepedulian terhadap wong cilik ya. Kalangan marhaen kalau pakai bahasanya Bung Karno, ya di situ. Kan ini kan lumrah saja. Kalau mau dukungan, jadilah kader yang baik, kemudian perjuangkan ideologi dan visi misi partai. Artinya kalau udah mau nurut, udah mau dimerahin gitu ya, kata-katanya udah mau amer tuh tadi Anies merah. Yang ada di masa-masa lalu, yang membayang-bayangi, terutama salah satunya di 2017 itu dilupakan begitu saja sama Bu Mega? Ya ketika itu sudah menjadi kader kan berarti dia harus menjadi lembaran baru. Istilahnya kan menjadi mu'alaf. Dikalibrasi ya. Kalau sudah mu'alaf kan, Bisa juga nih. kalau sudah mu'alaf maka yang sebelumnya kan sudah selesai. Iya kan? Makanya kita sebut harus menjadi kader. Ya. Itu pentingnya. Karena ketika dia sudah menjadi kader berarti kan ideologinya berubah. Ya kan dalam arti itu kan. Kemudian kita tahu sekarang saya sudah tulis di medsos saya, Mas Anies sekarang menarik. Menarik kenapa? Karena ada dua hal. Pertama karena ditinggal oleh PKS, yang kedua dia sudah ditinggal oleh Habib Rizik. Jadi menarik dong. Jadi Anies itu kembali kepada sebelum Pilkada DKI. Kembali ke kita. Ketika menjadi jubirnya Jokowi ya, tahun 2014 kan, menjadi sosok yang moderat. Ya kan? Jadi kita kan harus melihat perubahan-perubahan itu. Apalagi dia menjadi kader PDI Perjuangan, sudah top lah paten itu. Asyhadu alla Anies mualaf. Baru ini. Spanduknya udah bukan Anies merah, penting lagi. Pakai yang Benar. Gimana sama Menteri Agama dengan kata mualaf ini gimana? Ini langsung ada yang kirim ke WA saya ini. Anies pakai jas Boleh PDI. di zoom dulu. Coba kita lihat. Coba zoom in. Ini beneran nggak tuh? Ini Nggak editan. Tunggu. Hasil editan itu, Pak. Bentar. Ini wajahnya Anies, badannya Bambang Pacul. Bentar, pertanyaan saya ini editan apa benar-benar udah foto begini? Ini editan, ini editan. Enggak, itu pertanyaannya. Ini editan apa harapan? Ya. Bentar, ada lagi pertanyaan, harapannya siapa nih? Ya. Ini break dulu apa gimana Dinda nih? Kita break dulu kali ya. Terlihat. Biar Terus makin- ini, ya. mau ngomong dulu kita Sabar, ini. sabar. Iya. Nanti kepotong panjang Anda baru Anda baru bismillah, udah langsung potong break. Lebih baik kita kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Tahan dulu Pak Kiai. Tahan dulu. Iya, jangan main gas-gas dulu nanti offside kan. Omongan di belakang offside ke depan ini kan. Nanti komentar Anda ultra petita. Iya, kita Ini bikin norma baru ini. silakan. Coba langsung Ateng di- atau Amer ini kan mualaf. Atau Anies mualaf. Nah, Ya memang kalau memang Ateng atau Amer ya, Atau Alaf. Anies merah atau Anies banteng, ini kan bagian dari betapa cairnya politik kita. Cuman saya membayangkan nanti kalau betul Anies diusung oleh PDIP, Gus Guntur Romli dan PDIP yang lain dari dulu nyerang begitu agresif ke Anies itu, selama 4 bulan ke depan tuh penuh sanjung dan puji. Ini adalah gubernur yang paling mantap di Jakarta, bukan gubernur omon-omon ya kan. Hampir tiap hari tuh kan puja-pujinya. Saya ngebayangin itu Pak. Ya inilah politik kita. Kalau dulu kan agresif nih Bang Guntur dan yang lain. Tapi kalau memang ini kejadian luar biasa. Ini adalah peristiwa politik yang saya kira anggap keajaiban juga ini di dunia Pak. Termasuk di Indonesia. Nah yang kedua, sekalian aja kita kasih dalilnya. Kalau Gus Guntur ini bilang Anies ini mualaf kalau bergabung dengan merah, ini berarti ihdinas siratal mustaqim. Sudah kembali ke jalan yang benar ini Anies Pak. Karena memang DNA Anies itu adalah muslim yang demokrat. Dia lulusan Amerika, aktivis HMI yang kita tahu adalah kiblat politiknya ke Canur, yang pemikiran keislamannya itu adalah inklusif, toleran dan terbuka, dan mantan rektor Paramadina bos. Anies ini dianggap agak sedikit Wahabi dan Taliban setelah berkenalan apa yang disebut oleh Bang Guntur tadi, berkenalan dengan PKS dan berkenalan dengan 212. Nah setelah PKS dan 212 ini tak ada, Anies kembali ke hitohnya. Bukan hanya mualaf, tapi sudah kembali ke jalan yang benar. Ini yang saya kira pembenaran dari kawan-kawan PDIP. Pembenaran dari
kawan-kawan PDIP. Bagus banget itu. Bagus banget buat TikTok tuh. Ini kan pilihan sama-sama mentok, Pak. Pilihan sama-sama mentok. Anies ingin maju di Jakarta, wajib hukumnya turut dan manut dengan fatsun politik PDIP. Karena tanpa PDIP nggak bisa maju. Sementara PDIP juga butuh nama besar untuk bisa mengalahkan Ridwan Kamil dan Suswono. Oleh karena itu, bagi saya, di tengah pilihan mentok ini tak ada cerita. Antara PDIP dan Anies harus segera melakukan bulan madunya. Konkretkan tanggal 27 daftar ke KPU, ini akan menarik betapa putusan Mahkamah Konstitusi itu memberikan barokah secara politik baik kepada Anies ataupun kepada PDIP yang sedari awal ini dikucilkan dan dianggap sudah wassalam, tak punya kartu politik untuk bertanding di Jakarta. Gitu Mas Bro. Ini berarti dalam karir politiknya Mas Anies ini tim songnya agak banyak berubah nih kan? Banyak berubah, Pak. Kemarin pemilu lah ya Lul Waton, ya kan? Ini hebatnya Anies, ini kan hebatnya takdir, Anies. kan? Bagi saya Takdir. Anies ini melampaui politisi dari politisi yang lainnya, Pak. Ya, dulu kelihatan agak sedikit puritan ketika bersama dengan PKS dan 212, agak sedikit ke tengah setelah nyanyi Ya Lal Waton, ya kan? Karena dekat dengan kawan-kawan PKB. Kalau saat ini betul bergabung dengan Merah, tunduk ditindas atau bangkit melawan. Angkat tangan kiri. Mereka, Bos. Salam Pancasila. Kawan. Kalian ini gue hafal lagu-lagu begitu. Pak Kiai. Dan Pak Anies lagu-lagunya bukan ya toibah lagi. Bukan. Kepak sayap kebangsaan lagi, Pak. Jalan. Kan kau. Udah mulai dengar Krisdayanti Maharvey Malioboro. Iya kan? Nah ini apa namanya? Apa? Jangan-jangan nanti kemeja kampanyenya didesain oleh Samuel Watimena. Iya. Udah lengkap di situ. Seniman udah. Ya kan lagu-lagu Mas Guru juga harus hafal. Ya kan? Tapi Pak Kiai, kenapa nggak Ahok? Ahok kan kalau kata Bu Mega, gimana kemarin kemana aja? Kok Kalau kita nggak Anies. pernah iya Anies nih ya. Ah. Kemarin kemana aja kok kita nggak pernah dilirik, nggak pernah diajak ngobrol, tiba-tiba kok mau gitu. Sementara kan kita lihat Pak Ahok kader PD Perjuangan konsisten bahkan harus berhadap-hadapan dengan sahabat lamanya namanya Presiden Jokowi untuk memilih dalam perahu Bu Mega dan PD Perjuangan. Kenapa kesetiaan dan loyalitas itu nggak diganjar dengan rekom yang bagus? Ganjar. Oh iya, nggak diberikan Kenapa hadiah. tidak Ya, dipacu sejalan. oleh Oh iya. Ya, semua. saya kira kalau betul serius ya informasi soal bagaimana PDIP dengan Anies akan berkoalisi dan melupakan Ahok, ini tentu pilihan yang sulit bagi PDIP, Pak. Pertama, PDIP sebagai partai kader, partai ideologi, saya kira tidak mudah untuk melakukan manuver politik semacam ini. Tapi kalau ditanya kenapa bukan Ahok, tentu sangat mudah untuk menjawabnya. Ahok betul runner up dia di survei-survei, tapi kalau kita membaca analisis statistiknya, angka Ahok ini mentok, Pak. Tak bisa nambah ceruk pemilih di tempat yang lain. Jadi Ahok kuat itu karena dia adalah dianggap sebagai mantan gubernur di Jakarta yang dinilai punya kinerja yang bagus. Tapi ingat angkanya itu tidak bisa ditambah. Tidak turun dan tidak naik. Ini adalah loyal voter Ahok yang saya kira dimanapun Ahok bertanding, kalau itu judulnya masih di Jakarta akan tetap kuat. Yang kedua harus diakui, sentimen negatif ke Ahok ini kan juga besar, Pak. Peristiwa masa lalu soal 212, Al-Ma'idah, penistaan agama. Ini kan kalau saya menyebutnya semacam cacat bawaan yang sepertinya agak sulit dihilangkan pada Ahok. Bahwa per hari ini misalnya Ahok sudah berubah, bertransformasi secara total, iya. Kalau yang dilawan itu bukan Kubu Kim, kalau yang dilawan itu bukan RK, yang punya nama besar juga, mungkin Ahok jadi opsinya. Ini yang dilawan kekuatan besar kok. Kim Plus, 12 partai politik bersatu berkongsi ngusung nama besar, ya kan? Yaitu Ridwan Kamil. Oleh karena itu, bagi PDIP di tengah kesulitan itu tentu butuh nama besar juga yang dinilai kompetitif untuk bisa menyaingi Ridwan Kamil. Jawabannya ada di Anies Baswedan. Ini yang saya kira bagi saya tidak mudah sebenarnya bagi PDIP jika betul ingin menjadikan Anies sebagai pilihan politiknya. Wajar kalau kemudian footnote bagi Anies kalau ingin maju dari PDIP harus tunduk, harus patuh dan jadi kader. Merdeka. Nurut. Iya, tapi di Mas Guntur banyak juga yang nggak terima kader-kader PDI loh. Pak Ahok udah setia, udah berlawanan berpisah jalan dengan Pak Jokowi, udah
menyatakan diri kemana-mana. A3 gimana? Coba Ahok ngomongnya gimana? Apa? Lu kalau mau tanya gimana? Lu kalau mau tanya soal-soal Jakarta langsung aja tanya ke gua jawab semuanya. Lu mau nanya apa? Udah serius loh bersama PDI loh. Kenapa kok kayaknya malah Anies yang dipuji-puji Pak dan Ahok masih diberi kesempatan? berpeluang, masih sangat berpeluang Pak Ahok itu. Ya, kalau mau bicara soal prosentase ya, peluang antara Ahok dengan Anies, tentu saja saya harus menjawab Ahok lebih berpeluang saat ini. Ahok lebih Ya, berpeluang. tapi kan semuanya kan diputuskan oleh DPP, oleh Ketua Umum, oleh Ibu Mega soal mana yang akan diberikan rekomendasi. Cuma saya kenapa tadi kan menjawab soal Anies, kan Anda bertanya. Oh iya. Nah, kan harus menjelaskan. Iya, iya. Kalau misalnya Anies Dan itu apa penjelasannya alasannya? bagus lagi. Bagus lagi. Apa alasannya? Kayaknya well plan betul Ya, tuh. tapi, Direncanakan banget tapi tuh. lebih lembut penjelasan. Kiai Adi Pray. Ya, kembali ke hitoh. Iya. Anies itu sudah kembali ke hitoh. Ketika ditinggal oleh PKS, ketika ditinggal oleh 212, maka dia sudah kembali ke hitoh sebagai tokoh Muslim yang moderat, sebagai mantan rektor Paramadina, dan jangan lupa dia adalah cucu dari pahlawan nasional Air Baswedan yang terlibat dalam BPUPKI, persiapan kemerdekaan, penyusunan Undang-Undang Dasar Ke yang Mesir, jelas Mesir. ya, yang jelas keberpihakannya kepada nasionalisme. Nah, ketika kita melihat Anies ya kita lihat juga kakeknya. Pastilah dia sangat terinspirasi oleh kakeknya. Nah, ini alasan-alasan. Kalau tadi Ini, kata ini semacam simulasi jadi jubir Anies di Jakarta. gue dalam hati gue, kayaknya Guntur Romli lebih pantas dari Tom Lembong. Jadi intinya, ya, Tapi kalau silakan. kata Mr. Q tadi, ini kan Mas Adi juga kan punya celah yang Punya cacat bawaan katanya bawaan tadi. yang mungkin buat Bu Mega sentimental. Terutama misalnya ketika berpidato victory speech-nya soal pribumi misalnya. Pribumi tidak lagi apalah macam-macam. tuh, Menurut dijajah. saya itu ya, ketika orang sudah masuk PDI Perjuangan, ini kan. mengikuti ideologi, kemudian mengikuti sekolah politik ya. Hal seperti itu sudah selesai lah. Kenapa kan sudah berganti ideologi Pak? Sudah mu'alaf istilah saya itu kan. Sudah kembali ke situ. Sudahlah. Gitu, Oh kan. jadi kalau Pak Berarti Ahok yang baru dulu- masuk Iya. PKS baru balas. Tapi saya katakan, kan ini kan Hati-hati, belum ada Mas Budi. keputusan. Ya kan sampai sekarang siapa yang dimajukan kan belum ada keputusan. Cuma kan kita kan juga harus menjelaskan. Oke. Kalau ini apa Berarti- alasannya, kalau Berarti Pak Ahok apa Anda alasannya. mengakui ya kemarin-kemarin itu sesat lah Mas Anies nih ya. Ya, sama aja. Saya katakan, ketika saya bilang, ya, ketika dia terlibat dalam kelompok-kelompok ya seperti itu. Iya, Oke. betul. Nah, Itu persoalan. pertanyaan ini harus saya luruskan ya daripada nanti kita dapat surat-surat lain yang lain yang tidak kita inginkan ya. Kalau dihadapkan Gus Guntur Romli Iya. antara Ahok dengan Anies Baswedan, PDIP, bantengnya ini akan arahnya Iya. kemana? Boleh dijawab usai jeda, kami akan kembali sesaat lagi. Standar. Oke Rinda, tidak sabar menyaksikan Mas Anies menyanyikan lagu himne PD Perjuangan. Dan salam Pancasila. Di makam Bung Karno di Blitar. Wow. Kalau makan di makam berdoa dong boy. Ya abis Oh di itu. di pelataran Pelataran di kan ya di gede. plaza Nah, plaza. gini, plaza ya. ketimbang umbang-umbang nih. Berani tidak bertaruhan sama saya nih. Ya. Anies merah atau tidak? Alphard. Waduh Pak. Coba ya, tolong. Petani macam kita jangan ada taruhan Alphard. Sapi 2 boleh lah. Tapi repot bos kita udah terjadi. Udah pernah Bang. kita. Udah pernah, di Sama- PHP. Sama Rio Prayogo Bang. Traktir pecel lele aja kita Program traktir pecel pecel lele lele. aja biar jadi nih teh pecel lele. Kalau sapi ini ngurusinnya susah. Makannya banyak Pak. Ya, menurut Anda? Ya. Saya termasuk yang meyakini ya bahwa Anies ini akan nurut dan patuh dengan Nah, saya PDIP. juga Saya sama. juga yakin. Ya gimana taruhan. Iya. Ya itu. Terus apa yang harus ditaruhin ini? Ya Anda traktir kita aja. Tapi you berdua ini presiden dan wakil presiden bayangan, rasa-rasanya masih belum yakin Betul. dan ragu bahwa Awalnya Anies ya. itu ya memang selama ini Anies suka asik sendiri kan, nggak Karena mau diintervensi, nggak mau didikte dan nggak mau ikut apa-apa. Mohon izin, Dokter Adi Pre. Lu kok kayak apa Pancu? Ya karena hal ini sebenarnya proposal ini kan udah pernah diajukan oleh PKS ketika bertukar voice note itu Mas Guntur masih ingat nggak? Iya. Kita tawarkan Mas Anies mau nggak berbaju putih kata Pak Khairudin. Nggak mau. Tapi kata Mas Anies Mau memilih netral. netral Mau dan netral. belum menanggapi positif. Iya. Artinya kan soal kepartaian ini bahkan PKS rela pasang badan buat Mas Anies kalau
Mas Anies mau Waduh. berputih-putih. Udah langsung Padahal langgeng waktu itu. Nah ini iya. Artinya kan sekarang nggak ada tondo-tondo Mas Anies deket-deket sama Guntur Romli. Ya, ini pertanyaan yang sangat gampang dijawab. Waduh. Kenapa gampang dijawab? Kenapa menolak PKS? Karena Anies saat itu menaruh harapan betul tanpa PKS sekalipun dia bisa maju dari PKB dan Nasdem. Oh, percaya diri. Percaya diri dan masih menganggap dirinya darling yang akan dikerubuti oleh begitu banyak partai dan bisa maju untuk Jakarta. Anies gagal membaca itu. Tondo-tondonya sudah gelap gulita, Pak. Dan terbukti partai yang selama ini cinta mati balik kanan. PKS, PKB dan Nasdem, Harkos, harapan kosong. PHP, pemberi harapan palsu, nggak jadi maju. Dalam konteks itulah sebenarnya ketika ada putusan dari Mahkamah Konstitusi, Anies kemudian teringat kembali bahwa pilihan mentoknya untuk bisa maju kembali di Jakarta, harapan terbesarnya untuk ikut tanding dan kartu politiknya bisa hidup kembali, maju dari PDIP. PDIP sudah mulai colek-colek, PDIP sudah membangun komunikasi, Pak. Kalau Anies dibilang tegak lurus, Pak. Kalau Anies diminta push up, Pak. Kalau Anies diminta nyanyi dan yel-yel PDIP, nyanyi, Pak. Oh, ini Hanya dengan cara itu Anies bisa tiket. perintahnya pukul-pukul gitu kan. Oh, enggak juga. Pak Pancul. Berarti agak tepat ya sebenarnya tweetnya Profesor Saiful Mujani beberapa tahun yang lalu menggambarkan Mas Anies yang quote unquote rela apa aja gitu untuk bisa Dan ada yang menarik apa juga, yang dia mau. konteks kenapa Anies itu menarik bagi PDI Perjuangan, tadi Kalimatun Sawa sama-sama tidak disukai oleh Jokowi. Nah, ini menarik. Wah, gimana tuh? Gimana? Ya kan Jokowi jelas bagaimana membangun koalisi partai, Kim Plus itu kan yang sekarang membentuk sebenarnya Jokowi, bukan Prabowo sebenarnya itu. Dan itu untuk kepentingan dia. Loh, orang ketua kelasnya diakui oleh Jeffrey Giovanni Pak Dasko. Artinya Dasko ini kan wajahnya Pak Prabowo dalam Yang kita koalisi. tahu, Kan? yang kita tahu. Secara resmi, secara nggak resmi. Contoh misalnya. Cara garis Saya lebih takut pilkada. nanya soal ini. Soal RUU Pilkada. Soal RUU Pilkada. yang Memang, kemarin. Iya, revisi RUU Pilkada ini buat siapa? Rame-rame seperti ini. Bukan buat Pak Prabowo, ini kan buat Jokowi, buat Kaisang. Kenapa buktinya? Surat yang dikirim oleh KPU ya, untuk pertemuan besok itu masih membahas Mahkamah Agung. Kemudian surat yang dikirim oleh oleh DPR. Oh, yang itu RDP. Itu masih soal Mahkamah Agung. Masa sih, Pak? Iya, masih Mahkamah Agung. Ya surat lama, bukan surat baru ya. Setelah sebelum ada aksi-aksi dan sebagainya itu. Artinya apa? Ini semua didesain revisi Undang-Undang Pilkada ini hanya untuk meloloskan Kaisang. Dan terbukti ketika misalnya kita lihat pada rapat-rapat balik ya buru-buru disetujui revisi Undang-Undang Pilkada. Tapi pada paripurna hanya ada 10 anggota Gerindra yang datang. Artinya apa? Pecah di dalam. Yang saya dengar, Pak Prabowo marah. Buat apa rame-rame, kata Pak Prabowo. Aku udah mau dilantik kok tanggal 20 Oktober. Buat apa mempertaruhkan segalanya? Padahal ya itu. Kenapa semuanya harus pasang badan hanya demi si anak bungsunya Jokowi? Nah, ketika kita bicara soal Kim Plus tadi itu, ini kan penguatannya untuk Pak Jokowi. Dan ada yang lain, informasi yang lain. Kalau tidak ada aksi kemarin, mungkin Gibran sudah menjadi ketua Dewan Pembina Golkar. Itu yang saya dengar. Ternyata tidak kejadian. Jadi putusan MK, kegagalan RUU Pilkada, ini adalah tondo-tondo Jokowi menjadi bebek lumpuh dalam tanda kutip. Setelah 20 Oktober. Ya, sebelum 20 Oktober. Kenapa? Ya karena mungkin dia terlalu berambisi, dia tidak memperhitungkan, dia terlalu pasang badan, dan yang harus menanggung semuanya adalah Pak Prabowo yang nantinya akan dilantik sebagai presiden tanggal 20, yang harusnya sekarang kan landai-landai saja. Dan ini pembelaannya pada Pak Prabowo. ini bukan soal pembelaan. Ini yang saya dengar. Ini yang saya dengar. Kan kenyataan. Masuk akal. Kenapa tiba-tiba Gerindra pecah di dalam? Tidak menyetujui RUU Pilkada, hanya 10 orang yang datang. Ya karena Pak Prabowo nggak setuju. Itu yang saya dengar. Ya silakan konfirmasi ke orang Gerindra sendiri. Dan itu maksud saya masuk akal kok. Buat apa orang yang sudah jelas akan dilantik tanggal 20 Oktober harus mempertaruhkan segalanya, harus pasang badan
demi anak bungsu, Buat Ya kan? apa? demi Kaisang. Ya buat apa? Ya buat apa? Makanya marah. Buat apa? Makanya marah. Kecuali untuk memperkuat Jokowi, itu Pak kan? Kiai, tapi itu Ini tidak ada gunanya. ya, tapi Pak Kiai, Ya. itu kata Anda itu tanda-tanda bebek lumpuh memang. Ya, Limit bebek ya? lumpuh. Sudah. Dokter Adi Pre tadi di segmen awal merasa nggak setuju bahwa ini bukan wajah kegagalan Pak Jokowi dalam mengkonsolidasi kekuatan untuk tetap bersamanya jelang akhir-akhir. Ya memang ada pergerakan-pergerakan yang sepertinya tidak terdeteksi ya. Putusan Mahkamah Konstitusi yang 60 dan 70 itu Kecolongan katanya. kecolongan ya. Itu benar. Karena apapun judulnya, ini menguntungkan pihak-pihak yang selama ini memang dikucilkan. Menguntungkan pihak-pihak yang sengaja ingin diasingkan dalam kontestasi pilkada. Kenapa? Dengan putusan MK ini, PDIP yang saya sebut, ini partai yang dikucilkan dan mungkin hanya di Jakarta, di tempat yang lain. Kalau cuma dikucilkan bisa maju masih oke. Kalau pakai undang-undang yang lama sudah dikucilkan tak bisa maju, Pak. Ini kan ibarat orang jatuh tertimpa tangga pula. Tapi dengan agendanya putusan MK ini, PDIP bisa tepuk dada sekarang. Boleh kau kucilkan awakku, tapi bisa majukan calon. Anies pula yang mau dimajukan, Pak. Amer nih kan. Amer, Ateng, kan kira-kira begitu, Pak. Dan Mas Ahaye sudah pidato lah. Sudah mulai agak ini Siapa? untuk Mas Ahaye. Oh. Untuk pilgub-pilgub di beberapa daerah. Nah ini kan putusan MK kan sebenarnya menguntungkan partai-partai menengah sampai yang ke bawah. Yang selama ini harus mengekor kan ke partai-partai besar, ke PDIP, ke Golkar, ke Gerindra. Nah dengan kesempatan ini kan semua bisa mencalonkan. Ya persoalannya kan ya disitulah. Ya soal mau koalisi, ada jatah kabinet dan sebagainya. Tapi kita juga harus mengirim sinyal PDI Perjuangan. Kita tidak pernah ada masalah dengan Pak Prabowo. Kita yang ada masalah dengan yang namanya Jokowi. Gitu. Dan untuk dalam konteks Pilgub Jakarta, jangan dihadap-hadapkan antara Prabowo dengan PDI Perjuangan gitu loh. Kita nggak pernah ada masalah. Pernah mencalonkan Pak Prabowo sebagai wakilnya Ibu Mega kan. Jadi jangan sampai skenario untuk mengucilkan PDI Perjuangan itu bukan dari Prabowo, bukan dari Gerindra, tapi dari Jokowi. Kim Plus. Dari Jokowi, bukan Kim Plus. Kim Plus Jokowi. itu Pak Jokowi. Ya, untuk memperkuat karena nanti dirinya, bisa plus PDI memperkuat juga. dirinya sampai 20 Oktober. Setelah 20 Oktober Baik. dia harus punya mainan kan. Ada partai yang harus dia kuasai untuk memperkuat dirinya. Kan faktanya enggak. Ya, faktanya karena MK yang itu dituduhkan ke Golkar nggak terjadi MK. juga. Kecolongan MK kan. Loh, saya katakan kan saya dapat informasi yang Iya, valid betul. waktu munaslupnya Golkar itu. Setengahnya. Kalau tidak ada aksi-aksi kemarin tanggal 22, Gibran sudah menjadi ketua Dewan Pembina. Oke, penutupnya nih ya, pertanyaannya, kapan kita bisa lihat Anies berjodoh dengan PDIP? Ya kita menunggu putusan dari Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan. Itu. Iya, standar ya. Standar Dan kita ya, menunggu. padahal saya nunggu Semua tanggalnya tadi. Baiklah kalau gitu. Ya, kira-kira Anies, Anda yakin Anies nurut ya? Nurut saya. Oke. Hakul yakin nurut. Yo. Berapa persen? 4.000%. Inilah inflasi nih kan, aduh. Baiklah. Silakan ditutup Pak Presiden, Pak Wakil Mau Presiden. pakai dalil apa lagi? Kamu aja Saya Pak, silakan tutup ya, aja. baik. Terima kasih banyak. Kita tunggu tanggal mainnya. Kapan kira-kira perjodohan ini benar-benar terjadi? Yang pasti pendaftaran akan ada di 27 sampai 29 Agustus 2024 di KPU. Terima kasih, sampai jumpa. Rusak di mana?